Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan sukacita yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Puji Tuhan jika hari ini kita bisa kembali belajar memahami satu kitab, yaitu kitab Ester. Ini merupakan pertemuan yang kedua setelah kita mendengar kisah ini secara keseluruhan minggu yang lalu. Hari ini kita akan memasuki latar belakang peristiwa ini terjadi. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur karena anugerah-Mu. Kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Khususnya hari ini kami di dalam pertemuan yang kedua belajar dan memahami isi daripada kitab Ester. Tuhan, hanya Allah Roh Kudus yang bisa mengajar setiap kami dengan benar. Oleh sebab itu kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap orang yang mengikuti acara ini tanpa kecuali Allah Roh Kudus yang berbicara, yang memateraikan isi kebenaran firman Tuhan ini, yang memberikan pengertian pewahyuan yang benar dan menuntun kehidupan kami untuk boleh berjalan seperti yang Kau kehendaki melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Sucikan dan kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami, untuk kami boleh masuk hadirat-Mu dan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, kitab Ester menceritakan kisah seorang wanita yang berperan di dalam pembebasan atau penyelamatan orang-orang Yahudi dari rencana pembunuhan massal yang direncanakan oleh seorang yang bernama Haman di masa pemerintahan Raja Media Persia, yaitu Raja Ahasuerus antara tahun 485 sampai 464 sebelum Masehi. Dan orang yang berjasa di balik perjuangan Ester ini adalah pengasuhnya yang kemudian menjadi ayah angkatnya setelah kedua orang tua Ester meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi di kisah ini ada di dalam kurun waktu masa-masa pembuangan baik Israel maupun Yehuda. Itu berarti ada di masa-masa yang sama dalam jenjang waktu ketika Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Ezra, Nehemia ada waktu itu atau dituliskan. Kita tahu bahwa Allah memilih umatnya melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat slide yang saya tampilkan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat inilah sejarah suku Israel. Pertama-tama Allah memilih Abraham sebagai awal atau cikal bakal dari lahirnya suku Israel ini. Abraham memiliki anak bernama Ishak. Ishak memiliki anak Esau dan Yakub, tetapi yang dipilih untuk menjadi leluhur daripada suku Israel adalah Yakub, ya, yang namanya juga diganti menjadi Israel. Kita tahu itu. Yakub memiliki dua istri, yaitu Lea dan Rahel. Melalui Lea, Yakub memiliki yang pertama, anak pertama Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan anak perempuan bernama Dina. Dan melalui Rahel, Yakub memiliki dua anak laki-laki, yaitu Yusuf dan Benyamin. Di luar itu, melalui budak daripada Lea yang bernama Zilpa, Yakub memiliki dua anak laki-laki, yaitu Gad dan Asher. Dan melalui Bilha, budak daripada Rahel, Yakub memiliki dua anak laki-laki, yaitu Dan dan Naftali. Jadi total Yakub memiliki 12 anak laki-laki, dan ke-12 anak laki-laki inilah yang menjadi suku Israel.
Dan melalui kedua belas suku Israel inilah maka didirikan kerajaan Israel. Pertama di bawah kepemimpinan Saul. Kita lihat di slide bahwa Saul ini adalah keturunan dari Benyamin, ya, yang dilanjutkan oleh Raja Daud yang merupakan keturunan dari Yehuda. Dan melalui Daud inilah maka Sang Mesias yang dijanjikan yang merupakan keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus, lahir. Dan bagaimana dengan kitab Ester? Dituliskan bahwa Ester adalah keturunan dari suku Benyamin. Ya. Jadi secara keseluruhan kita bisa melihat satu dengan yang lain sebenarnya sangat berkaitan. Dan kita tahu bahwa setelah berjalannya waktu, setelah masa pemerintahan Salomo, maka terjadi perang saudara. Sehingga bangsa Yahudi terbagi menjadi dua bagian. Bagian utara dan bagian selatan. Bagian utara terdiri dari 10 suku Israel yang akhirnya menjadi kerajaan Israel. Dan bagian selatan terdiri dari 2 suku menjadi kerajaan Yehuda. Sejarah membuktikan, kita sama-sama tahu bahwa kedua kerajaan tersebut, baik kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda, tidak hidup sebagaimana yang Allah kehendaki atau Allah perintahkan. Mereka memberontak, mereka tidak mau melakukan ketetapan-ketetapan hukum-hukum Taurat, mereka menyembah, mereka bergaul bersama-sama melakukan hal-hal yang jahat, sama seperti dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang sama jahatnya sekalipun sebenarnya bangsa-bangsa yang ada di bawah mereka Allah serahkan kepada mereka. Sekalipun sudah berkali-kali diperingati, diampuni, diberikan anugerah, tetapi kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda sama-sama semakin terpuruk. Mereka menjauh daripada apa yang Allah kehendaki. Dan kita tahu Tuhan Allah tidak berubah. Dia adalah Allah yang adil. Selain Allah yang penuh dengan kasih karunia, Allah yang penuh dengan pengampunan, tetapi Allah juga adalah Allah yang adil, yang harus menghukum dosa. Oleh sebab itu ketika kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda tidak mau bertobat, maka Allah menghukum mereka dengan menyerahkannya kepada bangsa asing. Allah menghukum kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dia menyerahkan kepada bangsa Asyur. Sekitar tahun 586 sebelum Masehi, akhirnya Yerusalem dihancurkan. Dan sekitar 100 tahun kemudian, Babel dikalahkan oleh Media Persia. Disinilah kisah Ester muncul, satu kisah yang semuanya terjadi di Persia. Timbul pertanyaan, siapakah yang menuliskan kisah ini? Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang tahu dengan tepat siapa penulisnya. Ada yang memperkirakan penulisnya adalah Mordekai, atau ada juga yang menduga Ezra, bahkan ada yang memperkirakan Ester sendiri yang menuliskan kisah ini. Namun dari semua pendapat tersebut, bapak-bapak gereja hampir semuanya sepakat bahwa penulisnya adalah seorang Yahudi yang tinggal di pembuangan, diaspora. Ada kemungkinan orang Yahudi Persia maupun orang Yahudi Palestina. Sekalipun kita tidak bisa menemukan dengan tepat siapa penulis kisah ini, tetapi kitab Ester ini merupakan kitab yang sangat berarti dan sangat penting bagi orang Yahudi. Kisah yang dituliskan di dalam kitab Ester ini, seluruh isi kitab Ester ini dibacakan setiap tahun berulang-ulang sampai hari ini. Di dalam memperingati Hari Raya Purim. Ya. Kitab Ester ini terus-menerus dibacakan untuk memperingati hari pembebasan atau kemenangan orang Yahudi atas musuh-musuh yang pada saat itu akan memusnahkan semua orang Yahudi. Dan kemungkinan besar kitab Ester ini dituliskan untuk
bisa orang-orang Yahudi memahami asal-usul tentang ibadah raya Purim. Ya. Sekarang kita akan melihat garis besar isi daripada kitab Ester. Ya. Yang pertama berbicara tentang kekuasaan dan kebesaran Raja Ahasuerus. Yang kedua berbicara tentang pengangkatan Ester menggantikan Ratu Wasti. Yang ketiga berbicara tentang rencana pembunuhan massal orang Yahudi oleh Haman. Yang keempat berbicara tentang bagaimana Ester menjadi penyelamat orang Yahudi. Dan yang terakhir berbicara tentang Mordekai yang menjadi Perdana Menteri atau orang kedua raja yang memerintah di Media Persia dan juga termasuk menjadi orang yang mensejahterakan orang-orang Yahudi yang ada di bawah kepemimpinannya. Jemaat dan Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui latar belakang yang barusan kita dengar, sekali lagi kita bisa menyimpulkan bahwa sekalipun kita tidak menemukan kata Allah dan Tuhan di dalam keseluruhan isi kitab ini, namun di dalam ketersembunyiannya Allah menampakkan karya pemeliharaan dan pelestarian umat pilihannya. Kita tahu orang-orang Yahudi ada di pembuangan itu semua karena Allah menyatakan keadilannya untuk menghukum siapa saja tanpa kecuali orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang memberontak kepadanya, orang-orang yang tidak mentaati perintah-perintahnya. Allah tidak pandang bulu, siapapun yang melanggar perintah-perintahnya akan diganjar dengan hukuman. Dan itu juga terjadi terhadap orang-orang Yahudi, umat pilihan Allah. Sekalipun Allah sudah memberikan peringatan berkali-kali, namun mereka tidak mau bertobat, Allah menyatakan keadilannya dengan menghukum mereka. Ya. Tanpa mengurangi keadilannya di dalam memegang prinsip-prinsip kebenaran firman Allah yang harus dilakukan tanpa kompromi oleh umat pilihannya, Allah tetap setia kepada janji-janjinya untuk tetap mendatangkan Mesias, Juru Selamat dunia melalui umat pilihannya untuk menerangi bangsa-bangsa. Dan kalau kita melihat sampai sekarang, saat sekarang, itu sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ini secara keseluruhan, kita bisa belajar akan kebenaran yang sangat penting melalui latar belakang kisah ini. Sebagai orang percaya, kita bisa bertahan dan tetap hidup memuliakan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Kita hanya harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, tetapi sebenarnya yang membuat kita bisa bertahan dan hidup berkemenangan sampai akhir hidup kita di dunia ini, itu karena janji-janji Allah yang terus-menerus menyertai hidup kita. Allah tidak berdusta, Allah pasti menepati janjinya. Ketika kita sebagai orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anak Allah yang sudah menebus dosa-dosa kita, rohnya atau yang kita kenal dengan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, menyertai kita, dan dialah yang menuntun hidup kita hari demi hari, menepati apa yang dia janjikan di dalam kehidupan kita. Janji penyertaannya dinyatakan melalui Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Tubuh kita menjadi bait Allah. Penyertaannya di dalam memberikan kekuatan kepada kita, perlindungan, penghiburan, hikmat, damai sejahtera, dan sukacitanya. Mungkin ada banyak hal di hadapan kita yang kita tidak bisa melihat Allah, baik di dalam perasaan kita, bahkan kadang-kadang tidak masuk akal di dalam pikiran kita. Tetapi melalui latar belakang kitab Ester ini, Allah di area ketersembunyiannya, dia terus berkarya menepati janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita memiliki Allah yang seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hiduplah dengan penuh sukacita
karena kita memiliki Allah yang tidak pernah berdusta, yang selalu menepati janjinya. Saudara dan saya tidak pernah ditinggalkannya. Dia menyertai dalam kondisi dan situasi apapun juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan melanjutkan kisah Ester ini minggu depan. Mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur karena kami boleh kembali memahami lebih lagi isi daripada kitab Ester ini melalui latar belakang yang sudah kami dengar. Terima kasih karena kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar melalui firman-Mu ini itu akan meneguhkan dan menuntun kami ke depan. Firman Tuhan yang menjadi terang di dalam kami menjalani kehidupan masa depan kami. Terima kasih Kau memberkati semua anak-anak-Mu yang masuk di dalam program ini tanpa kecuali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Salam sejahtera dan sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa hari Minggu mendatang kita sudah mulai kebaktian in person di dalam gedung gereja. Tuhan